Terima kasih kita kepada para beliau-beliau, tunjukkan bahwa kami bangsa Indonesia yang tidak mudah dipecah belah. Walaupun beda pilihan, mau beda partai, silahkan saja. Tapi tidak akan membedakan Indonesianya. Agamanya apapun, silahkan itu hak beliau-beliau. Tapi Indonesianya tidak akan berubah. Tetap Indonesia cuma satu. Merah putih cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TV Perwira Bangsa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Orang tua kita semua. Assalamualaikum Habib Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Abah? Selamat Sehat? malam. Selamat malam. Terima kasih besar, kehormatan buat kami Sama-sama. untuk hadir sama Abah. Abah, paling kita ingin memulai di sini dengan kalau boleh bicara tentang sedikit masa kecil Abah. Karena biasanya spiritualitas seseorang atau karakter seseorang dibentuk pada saat masih kecil. Kita ingin tahu dari Abah. Saya dilahirkan pada tahun 1947. Dari mulai kelahiran, saya ikut Bapak tahun 53 di Indramayu. Mengikuti Abah. Tidak lama pindah ke Pekalongan. Mulai tahun 53 kita mulai masuk sekolah SR. Sekolah rakyat. Ya, secara kebetulan Bapak dinas di Pedanka dulu atau bagian TU terutama. Dari situlah kita terus belajar bersama Abah saya, dan juga dari sekolahan yang kita belajar di mana. Sekolahan tersebut namanya SR9, Sekolah Rakyat. Ketuanya, kepala sekolahnya Bapak Mangunkusumo. Saya masih ingat sekali beliau-beliau, guru-guru saya. Di antaranya Putih, Budira, Bu Rahayu, Pak Hartoyo, Pak Basuki, itu di antara, terus Bu Seha, itu guru-guru di sekolah rakyat. Dan sekolah saya di Salafiyah, guru saya di antaranya Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Attas, Habib Hamid Al-Habsyi, Syekh Ahmad bin Mahfud, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan ami saya sendiri Habib Husain bin Hashim bin Yahya. Setelah Abah pulang ke rahmatullah pada tanggal 5 Oktober 1960, saya melanjutkan dasar wasiat Bapak atau Abah untuk meneruskan belajar di pesantren, dan di samping itu untuk belajar di sekolah umum juga. Saya ikut ami saya Habib Muhammad bin Hashim yang tinggal di Kertasmaya, Desa Keliwet. Beliau adalah ketua KUA atau naib zaman dulu, dan saya diperbantukan untuk ikut mengajar di sekolahan Al-Ma'arif di Desa Keliwet. Setelah belajar dari ami saya sendiri, saya terus ke Cirebon. Kita belajar dengan guru saya yang saya banggakan dan sangat saya hormati, karena beliau di samping guru saya juga beliau bagaikan ayah kita sendiri. Begitu kasih sayangnya terhadap kita khususnya, ya, adalah Sayyidi Syekh Muhammad Kaukab Bendokrab dan Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad dan Sayyidi Syekh Muhtadi. Itu di antara guru-guru saya. Terus di Cirebonnya Habib Syekh bin Abu Bakar bin Syekh bin Yahya. Itu di antara, dan Habib Muhammad putra beliau, Habib Muhammad bin Syekh, terkenal Pondok Pesantren Jaga Satru. Dari situlah kita mulai menempuh mencari ilmu dengan bekal yang sudah ada khususnya dari saya punya Abah, ya. Dan
sampai sekarang lah kita belajar. Walaupun bagaimanapun keberadaan umur menambah, tapi saya tidak pernah putus asa dalam menambah pengalaman, dalam wawasan agama, wawasan kebangsaan, dan lain sebagainya. Itulah kurang lebihnya. Jadi belajar tidak pernah berhenti gitu. Kemana saya pergi pasti saya bawa kitab, salah satu kitab pasti saya bawa untuk mutolaah. Selalu habis. Selalu ya. Abah ini yang dari kami amati, kita sering melihat Abah selalu berbicara mengenai kebangsaan, nasionalisme. Dan Abah konsisten sekali di mana-mana berbicara mengenai nasionalisme, kebangsaan. Apa yang membuat Abah dari yang kita terima itu sangat, kalau bisa dibilang itu begitu cintanya dengan bangsa dan negeri? Terima kasih. Karena kita selalu tidak melepaskan membaca sejarah. Sejarah kebangsaan, khususnya negeri kita tercinta Indonesia ini. Tapi tidak akan melepaskan sejarah-sejarah yang lain untuk perbandingan dan lain sebagainya. Dari mulai sejarah Bani Umayyah, sejarah Bani Abbas, Utsmani, dan lain-lain sebagainya. Perlu kita akan mendapatkan satu perbandingan dan perlu juga analis mungkin yang cerdas, artinya dalam menganalisis sejarah itu sendiri. Di antaranya kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah menciptakan laki perempuan. Ayatnya tidak usah kita baca, sudah terkenal ayat ini. Dan di antaranya laki perempuan ini utamanya adalah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Ya. Sampai ke periode zaman Nabi Allah Nuh. Dari zaman Nabi Allah Nuh ini melahirkan suku bangsa yang lebih luas, lebih besar di zaman periode Nabi Allah Adam sampai ke Nabi Allah Nuh. Perkembangan ini luar biasa sehingga menjadi terbagi beberapa suku, terutama yang terkenal 4 suku. Yang pertama adalah Arya yang melahirkan keturunannya diantaranya Persia, Jerman, Argentina, Austria, sebagian India, Pakistan, tidak terlepas bagian daripada keturunan Bani Arya. Babilonia juga melahirkan di Afrika, terutama Irak. Yang ketiga adalah Barbar, juga Afrika sampai ke Mongol, Cina sebagian, dan yang keempat adalah Semit yang melahirkan Eropa dan dunia Timur Tengah, Arab terutama. Dari itulah. Sejauh mana kita mengenal suku-suku bangsa tersebut? Ya, di dalam culture-nya, dalam budayanya, dan lain sebagainya. Kalau kita menyinggung sedikit, bagaimana dunia Arab yang begitu luas, luar biasa, yang mampu mempersatukan adalah Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa mereka tidak bisa membentuk setapak lebih maju culture-nya dibandingkan dengan negara semenanjung Arabia itu sendiri. Itu pun juga harus menjadi mata pelajaran kita untuk kita semuanya. Nah, sejauh mana kita mengenal kepada para pendiri-pendiri bangsa atau nenek moyang para beliau. Dari jerih payahnya dan lain sebagainya, itu diantaranya. Dan kita menghargai hak-hak batas-batas wilayah yang dikuasai oleh suku bangsa tersebut. Tidak cukup dari itu saja, kita harus saling untuk mengenal kelebihan dan kekurangan apa yang ada tiap negeri tersebut. Khususnya dalam dunia ekonomi, dalam dunia pertanian, dan melahirkan intelektual, melahirkan ahli matematik, melahirkan aljabar atau melahirkan ilmu kedokteran dan lain sebagainya, sampai kita bisa membaca, melihat bagaimana negara Cina dahulu
3.000 tahun yang lalu sudah berhubungan antar ekonomi dengan Yathrib atau Madinah dahulu. Ya. Maka dirintis kembali oleh baginda Nabi setelah hijrah, perkembangan ekonomi dari melalui Yathrib sampai timur jauh. Itulah pembekalan terhadap kemajuan zaman, periode per periode dengan bekal-bekal itu sendiri. Nah, negara kita ini juga sama sebetulnya sudah menempuh kemajuan-kemajuan yang luar biasa kalau kita mau menengok sejarah dari mulai tumbuhnya Majapahit, dari mulai Shelendra, Erlangga sampai ke Mula Warman di Kutai, sampai Belambangan, sampai Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan besar yang sangat luar biasa menunjukkan patriot yang luar biasa. Jadi jujur atau tidak, kita harus mengakui bahwa bangsa kita itu bangsa yang besar. Orang tua kita yang luar biasa. Ilmuwan pada waktu itu sudah mulai tumbuh yang sangat ilmiah. Di antaranya apa? Berdirinya Borobudur, berdirinya Prambanan. Kita tidak hanya mengatakan bagaimana lemnya antar batu dengan batu itu sendiri. Tidak. Tapi bagaimana para sesepuh, tokoh-tokoh kita pendahulu, bahwa Prambanan ataupun Borobudur hidup di antar kaki gunung yang selalu erupsi, adalah gunung berapi. Beliau mampu mengukur getaran-getaran gunung itu berapa. Kedua, tahu kondisi tanah geologinya, palung-palung apa yang didapati, bagaimana sumber mata air, sungai, mengalirnya dan sebagainya. Tegak lurusnya Borobudur itu sendiri sesuai lintang utara, lintang timur, atau lintang selatan dan sebagainya. Walaupun dengan alat-alat cukup sederhana pada waktu itu. Teknisi-teknisi sudah lahir luar biasa. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat dari Prambanan itu sendiri sangat-sangat luar biasa. Menunjukkan kemampuan apa yang ada bangsa kita pendahulu. Dan mulai dari Dieng apalagi, yang dari Aryo Puteran dan sampai ke Baribin dan sebagainya, regenerasinya, sampai menurunkan raja-raja yang ada di Jawa ini khususnya, bagaimana kekuatan pada waktu itu Pejajaran, bagaimana kekuatan pada waktu itu zaman Erlangga, Singosari, sampai Daha, dan sampai lahirlah Majapahit, dan lain sebagainya. Itu kita bisa melihat bagaimana kehebatan bangsa kita. Dan bagaimana pertumbuhan pada waktu itu tentang dunia pertanian, yang khususnya menjadi pokok untuk penghasilan satu income, kekuatan pada kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Kalau kita menyebutkan bidang ekonomi memang sangat terbatas karena perjalanan belum seperti sekarang ini. Ada kapal udara, ada apa dulu, laut dan sungai yang menjadi pengantarnya. Pengantarnya. Ya, diantaranya itulah. Maka kapal-kapal yang besar maupun yang kecil, paling tidak bangsa kita pada waktu itu telah mengetahui ilmu kelautan. Bagaimana situasi keadaan, harus berangkat kapal, tanggal berapa, musim gelombang dan sebagainya. Itu satu menunjukkan yang luar biasa khususnya. Yang akhirnya mencetak beberapa generasi-generasi yang semakin tumbuh, yang namanya jati diri, harga diri, kehormatan dirinya selaku bangsa, dan diteruskan oleh anak bangsa. 3 hal adalah yang pertama, harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Mekar dengan luar biasa. Bagaimana pejuang-pejuang para pendahulu sudah diawali patriotis-patriotis yang muncul dari bangsa kita terutama. Yang tadi saya ceritakan semuanya. Bagaimana hebatnya intelektual kita sudah sangat luar biasa. Bahkan dan tidak terlepas pada waktu itu kan perlu dengan bukan perlu, artinya ada satu penjaga yang disebut Sunan Kalijogo. Kalijogo ini kan
boleh kita artikan kali itu aliran, dari semua lapisan itu pasti ada. Maka sebagai pemersatu yang luar biasa, perlu di situ ada yang menjaga aliran-aliran tersebut menjadi pemersatu. Pada waktu itu di zaman Wali Sembilan. Itu diantaranya. Nah muncullah, karena merasa harga diri, mempunyai harga diri bangsa, jati diri bangsa, mempunyai kehormatan. Ketika tumbuh, bagaimana perjuangan-perjuangan para beliau mulai Portugis masuk, Spain atau British, Inggris, dan sampai VOC masuk. Tanggung jawab yang luar biasa mulai lahirlah bangsa kita, sesepuh kita untuk menempatkan haknya yang harus dipelihara. Makanya perlawanan terhadap penjajah bagian daripada kehormatan bangsa, harga diri bangsa. Itu diantaranya. Lahirlah dari setelah Wali Sembilan, Sultan Agung, dan lain-lainnya, sampai diteruskan oleh para pejuang-pejuang kita dari mulai Aceh, Tengku Umar, Cici Tiro, Cut Nyatin, Cut Mutia, Ibu Kartini, dan lahirlah Diponegoro, Kiai Mojo, Sendot Parawiro Dirjo, dan lain-lainnya, Sisingamangaraja, dan Sultan Badarudin, pertama di Palembang, kedua yang sampai beliau dibuang ke Cianjur, akhirnya dibuang ke luar Jawa, Sultan Badarudin. Tumbuh dengan luar biasa. Membekali untuk regenerasinya. Maka sampai kita meraih kemerdekaan, bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan hadiah. Kemerdekaan Indonesia adalah berdarah. Kita mengembalikan hak-hak kita yang dimiliki oleh hak orang lain, yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah karena kita mempunyai harga diri, kita mempunyai kehormatan, mempunyai jati diri, sehingga berkibar kembalilah sangsaka merah putih. Dan yang selalu kita diingatkan dengan pengibaran sangsaka merah putih, untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada sejarah, bahwa kita itu mempunyai harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa yang ada di dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Tapi di situ kandungannya sangat luar biasa. Jadi hormat kita kepada merah putih, hormat karena bangsa ini, karena harga diri bangsa ini, jati diri bangsa ini yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan perjuangan itu tidak kecil, menelan korban, dan lain sebagainya juga jelasnya. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Bagian daripada syukur, ucapan syukur, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan satu rahmah dan kemerdekaan untuk bangsa ini yang sangat luar biasa. Nah, tinggal kita mau menjaga apa yang telah diamanatkan para sesepuh-sesepuh kita atau tidak. Bagaimana kita meningkatkan cinta bangsa, cinta tanah air, dan kita mau menghargai jasa-jasa para pahlawan-pahlawan kita. Dan mampu atau tidak kita membelanjakan daripada syukur kita kepada Allah. Bukan sekadar ucapan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah terima kasih banyak sekali. Tapi mensosialisasikan daripada arti terima kasih sangat berat, bukan dianggap ringan. Contoh yang sepele saja, bila anak itu tahu matur nuwun atau terima kasih kepada kedua orang tua, saya kira bukan ucapan itu saja. Paling anak-anak itu akan berkata, ya Allah jangan diambil orang tuaku dahulu sebelum aku membahagiakan kedua orang tua. Dan juga yang satu lagi berdoa lagi, kapan aku bisa membahagiakan orang tua? Dan lain sebagainya.
Lain daripada itu, apabila kita mencintai kepada sesepuh kita, bapak-bapak kita, ibu kita, yang begitu gigihnya berjuang luar biasa, bukan kita tahu rumah sudah mentereng, sudah ada kendaraan, tapi mau mempelajari perjuangan sejarah kedua orang tua. Sehingga anaknya menjadi dokter, menjadi TNI, menjadi polis atau Polri, menjadi tokoh agama, ulama, menjadi ahli-ahli yang luar biasa, yang ahli elektro, IT, ahli pertanian, dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Itu jasa-jasa para beliau. Apa yang perlu kita tunjukkan sebagai bakti, selain tadi yang saya katakan di atas. Gitu. Apa di antara? Pasti akan menjaga kerukunan di antara keluarga itu sendiri. Bagaimana kakak adik yang sedikit ada kemampuan, kakaknya bisa membantu yang kecil untuk memajukan dalam bidang ekonominya dan pendidikannya. Syukur kalau dalam dunia pertanian. Dan sebaliknya yang merasa selaku adik mau diatur oleh kakaknya. Bagaimana salah satu di antara yang mampu bisa memberikan dunia permodalan yang logik, artinya bukan memanjakan, tapi yang rasional, bisa membangun ekonomi dan pertanian dan pendidikan dan lain sebagainya. Dan kita akan membuat pagar-pagar yang kuat, jangan sampai keluarga tersebut mudah dipicu, mudah dihoax, dan lain sebagainya, sehingga tidak akur di antara satu sama yang lain. Walaupun berbeda berpikir, tapi kalau kita menitik beratkan, bagaimana kita bisa membahagiakan, tidak mengecewakan kedua orang tua, pasti perbedaan itu juga indah. Perbedaan indah justru melahirkan pemikiran-pemikiran, pemahaman yang luar biasa. Selagi ada fondasi-fondasi yang tetap kita berpegang. Nah, dalam rangka menyongsong 17 Agustus, bukan sekadar kita menyanyikan lagu kebangsaan atau ikut meramaikan, bukan itu saja. Tapi kita mampu menunjukkan terima kasih kita kepada para beliau-beliau, tunjukkan bahwa kami bangsa Indonesia yang tidak mudah dipecah belah. Walaupun beda pilihan, mau beda partai, silakan saja. Tapi tidak akan membedakan Indonesianya. Agamanya apapun, silakan itu hak beliau-beliau. Tapi Indonesianya tidak akan berubah. Tetap Indonesia cuma satu. Merah putih cuma satu. Abah dengan jelas sekali tadi menjelaskan leluhur kita, sejarah leluhur kita. Dan Abah menekankan poin rasa terima kasih kita bagaimana, seperti apa kepada leluhur. Salah satunya tadi Abah tekankan selain mempelajari sejarah mereka, tapi menjaga kerukunan sesama kita. Terlepas apapun perbedaan kita, tapi perjuangan mereka kita jaga dengan kita hargai dengan kerukunan. Karena apapun beliau-beliau semua adalah sebangsa setanah air. Haknya beliau mau mengambil agama ini, agama itu, monggo lah, itu hak pribadi. Tapi kebangsaannya kita tetap satu, bangsa Indonesia. Oke. Generasi muda sekarang ini kan tidak relatif jauh dari kemerdekaan, dari perjuangan kemerdekaan. Mereka atau kita tidak merasakan kerasnya pengorbanan meraih kemerdekaan, penderitaan. Saya kira tidak demikian ya. Ada kelemahan di antara kita sendiri, jarang memberikan satu pengetahuan, wawasan kebangsaan kepada regenerasi kita, terutama itu. Sehingga satu contoh, mana yang mau menceritakan tegaknya merah putih? Nah, kita ambil satu contoh yang simpel saja, ya. Tapi ya juga perlu pemahaman yang cukup luas dan berarti. Dari kita sering mengalungkan lagu kebangsaan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini kan bukan sekadar lagu. Sebab di sini ada pengakuan. Pengakuan itu termasuk bagian daripada ikrar. Jadi lagu kebangsaan ini di samping satu sisi lagu kebangsaan,
Tapi kita dituntut ikrar, pengakuan yang sebenarnya, pengakuan yang sejati, bukan pengakuan dalam lagu bahwa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu diantaranya. Konsekuensinya selaka kita ini mengakui bahwa Indonesia adalah tanah airku. Apa? Apakah kita bisa membangun untuk bangsa ini sehingga regenerasi ke depan bisa mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Itu diantaranya. Apabila kita yang disepuhkan umpamanya, khususnya saya lah, saya tidak mau tahu orang lain lah ya. Nah, kalau kita menjauh dari regenerasi itu sendiri sudah pengalaman yang berbeda, situasi zaman yang berbeda. Betul, ya. Sedangkan kita tidak mau pandai-pandai bergaul dengan anak-anak kita. Paling tidak kan anak-anak kita itu kan generasi yang akan datang yang bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini. Ya, betul. Pasti kita menginginkan bagaimana intelektualnya dan ilmuannya dan lain sebagainya. Ya, pembekalan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Bah, ini betul. Anak kita bicara generasi muda. Ya. Generasi muda ini kan mengalami sekarang serbuan nilai-nilai dari mana-mana. Yang banyak menganggap relevansinya sejarah-sejarah. Kita menghadapi di bulan kemerdekaan sekarang. Sejarah-sejarah Indonesia leluhur itu diskusinya mungkin kurang banyak, Bah. Atau sudah dianggap tidak relevan oleh sebagian generasi muda. Mungkin karena kurangnya pembahasan dan banyaknya nilai-nilai yang masuk. Saya sangat sulit tuh kalau untuk menjawab itu. Karena kapasitas seseorang yang akan menjawab. Sejauh mana pula pengalaman dalam didikasinya, atau studinya, atau pergaulannya. Mungkin masih banyak yang terbatas juga. Karena kurang menguak ataupun mutiara-mutiara terpendam yang sebetulnya untuk pembekalan generasi kita. Apakah kita mau turun ke generasi muda dan langsung menanggapi, kata lain intelijensi kita hiduplah. Ya, paling tidak begitu. Ikatan kita dengan leluhur bangsa itu biar aktif lagi. Ya. Jadi pembekalan kita sendiri itu terkadang sangat terbatas. Dan ya maaf saja, saya pribadi saya tidak mengatakan orang lain. Ego saya ini terlalu tinggi. Jadi terkadang menganggap remeh terhadap generasi muda atau anak-anak muda. Apalagi yang umpamanya yang suka tahu-taunya gitaran. Terus kita pandainya menyalahkan, tapi solusinya apa? Ini yang terkadang menjauhkan regenerasi muda ini kepada saya khususnya jauh. Habib ini terlalu keras, Habib ini terlalu kolot dan sebagainya. Maklumlah masalah hal-hal yang demikian. Jadi kita pun juga harus menyadari hal-hal tersebut. Jangan hanya pandai memberikan menyalahkan, tapi solusi kita itu apa? Itulah yang penting. Abah berprasangka baik dengan siapapun, dengan ya. Kalau kita melangkah dengan penuh kasih sayang, dengan pengertian, insya Allah, jangankan lagi manusia, kalau kita ini dengan hayawan saja, itu paling tidak, hayawan itu akan ngerti. Kita biasa perhatian sama kucing kita, khususnya, dan peliharaan apalah lainnya, kita biasa kasih sayang, mengelus-elus, dan sebagainya. Dengan tulus perasaan hati. Yang tidak ada akalnya saja mengerti. Nah, apalagi yang diberi akal oleh Yang Maha Kuasa. Itu satu contoh. Saya kagum dengan pemain sirkus. Harimau sudah terkenal kan, begitu galaknya, atau singa. Tapi hebat. Bisa diajak bermain, bahkan mendatangkan uang. Itu yang tidak ada akalnya. Bisa kita ajak. Kuda, bahkan sampai kuda kakinya kalau mendengar musik terus kakinya main begitu sesuai dengan mat dan nada apa yang dari musik itu sendiri, luar biasa. Tapi coba kalau kita selalu mendidiknya dengan kekerasan dan sebagainya,
pasti akan merasakan. Malah mungkin menjauh dan ya, Justru itulah. Sedangkan anak-anak kita kan berakal, berpikir, ya kan? Apalagi didasari keimanannya masing-masing. Ya. Sudah tumbuh kaitannya jalur apa nama spiritual. Ya, itulah. Betul. Makanya kita itu perlu menyapa, jangan memusuhi. Kita mengenal Abah sebagai seorang dengan tasawuf yang tinggi. Menurut Abah, apa peran tasawuf untuk kehidupan kita sehari-hari, atau apa peran tasawuf yang bisa diberikan untuk bangsa ini? Oke. Tasawuf, makna tasawuf itu sendiri kalau kita artikan adalah untuk litasfiyatil qulub, untuk membersihkan hati terutama. Penyakit hati ini sangat luar biasa. Di antaranya apa? Hasad atau hasud, dengki, lalu takabur dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati ini. Kalau kita sudah diberi alatnya oleh Allah Ta'ala, kalau wudhu pakai air, kalau tidak ada air tayamum. Lalu kita diberi lagi untuk membersihkan dari pakaian sampai ke fisik dan sebagainya. Itu kan ada airnya. Nah, untuk membersihkan hati ini airnya apa? Kalau orang ahli tarekat akan mengganti sifat-sifat yang kurang terpuji di dalam hati kita, diganti dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian kita kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga hati ini bersih. Itu intinya tasawuf adalah di situ. Cintanya kepada yang menciptakan surga daripada surganya lebih tinggi kepada yang menciptakan surga. Takutnya kepada neraka tidak seberapa, lebih tinggi takutnya kepada yang menciptakan neraka. Itu tasawuf. Ya, itu diantaranya ke sana. Dan bagaimana kalau kita sudah masalah duniawi dan sebagainya, yang memberikan rezeki itu lebih melekat daripada pemberiannya. Artinya, kalau kita sudah melekat kepada si pemberi, akan disalurkan kemana keuangan ini yang manfaat dan bisa memisahkan mana yang tidak manfaat. Jadi intinya tasawuf itu satu seperti yang ringan saja untuk kita ini yang awam supaya lebih memahami. Rumah sebaik apapun, gedung istimewa, luar biasa. Tapi kalau tidak ada alat pel untuk apa namanya, jobin atau untuk membersihkan untuk lagi. membersihkan, keramik kita kan selalu kotor. Juga yang di kamar mandi kita kalau tidak ada alat pembersih, porselennya mungkin akan berubah warnanya. Tempat tidur kita juga kalau tidak ada sapu lidi untuk membersihkan spraynya dan sebagainya, ya tidak rajin lah kita lihat. Lalu menempatkan bantal, guling dan sebagainya. Kalau kita masa bodoh saja, ini bagian tasawuf itu adalah tugasnya itu membenahi, membersihkan. Bukan yang artinya tasawuf kalau sudah ikut masuk tasawuf tidak akan mencari dunia atau jauh dari dunia. Loh, tanggung jawab kita itu banyak. Apa diantaranya? Membangun sarana ibadah, sarana atau tempat ibadah, membangun tempat-tempat pendidikan, pesantren atau madrasah, dan itu tidak cukup sampai perguruan tinggi. Dan kita berzakat. Nah, kalau kita jauh daripada dunia, kita ini minta dizakati, minta dihajikan atau berhaji atau berzakat. Jadi jangan salah pengertian terhadap dunia tasawuf. Itulah ekonom yang luar biasa seperti Imam Syadili, tokoh tasawuf luar biasa, Syekh Abdul Qadir Jilani dan tokoh-tokoh lainnya luar biasa semuanya. Hatinya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena yakinnya yang luar biasa dalam mengeluarkan dunia untuk keperluan kebaikan, urusan agama, urusan kebangsaan, urusan anak-anak kita dan sebagainya, beliau yakin benar dan mengeluarkan apa yang dia dapati rezeki itu dengan mudah karena apa? Yakin.
kepada Yang Maha Kuasa bahwa kami diberi dunia ini masih diamalkan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Dari itulah orang tua. Dan dia takut paling tidak ini kan mendapat rezeki kalau tidak manfaat gimana? Karena ini akan menjadikan satu tuntutan. Nah, maka dari itu tasawuf di sini berperan dengan segala tingkatannya. Ya. Jadi tasawuf itu tidak terikat oleh bentuk apapun ya. Dia bisa menjadi apa saja. Bagaimana hati kita lah ditoto. Kehati-hatian Ya, gitu. ya, sehingga hati kita itu lempeng benar sama Ya, Allah Ta'ala. Tuhan. Ya, itulah dia. Selalu kita berpandang husnudon kepada siapapun. Dan segala sesuatu kita akan memandang, oh orang yang tipe demikian, lalu kita mengatakan, bah, saya lebih baik deh. Tidak mungkin. Kalau orang tasawuf memandang yang lain lebih baik daripada dirinya. Itu kuncinya di antara orang ahli tasawuf. Itu dia di antaranya. Jadi tasawuf adalah selalu memandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Tokoh agama seperti Abah itu sangat berperan penting untuk menjaga keberlangsungan bangsa ini. Bagaimana pendapat Abah hubungan antara agama dengan nasionalisme atau pentingnya peran tokoh agama dalam memupuk rasa nasionalisme? Ya, nasionalisme kan artinya handar beni, merasa memiliki apa yang telah diberi oleh Allah SWT merupakan bentuk tanah air Indonesia khususnya. Kan negara-negara lain pun tidak terlepas daripada pemberian Allah Ta'ala. Yeah. Tapi kita karena Indonesia, jadi kita berbicara Indonesia kan begitu. Nah, sejauh mana kita merasa memiliki tersebut? Bukan sekadar merasa memiliki, menjaga, melestarikan apa yang telah diperjuangkan oleh para sesepuh kita, para pendahulu khususnya dan sampai sekarang. Dan kita punya kontribusi apa untuk menjaga Republik ini? Kalau beliau para pendahulu, walaupun pakai bambu runcing, dia sudah pasrah kepada Allah tentang kematiannya. Tidak merasa gentar atau takut. Nyawa pun diberikan untuk kemerdekaan bangsanya, kehormatan bangsanya. Nah, kita ini sekarang apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara ini? Apakah bagaimana cara meramaikan ekonomi supaya kita menjadi umat dari kelompok yang kecil sampai yang besar? Tangan kita belajar di atas, bagaimana caranya? Atau membangun ekonomi, membangun dunia pertanian dan lain sebagainya. Itulah diantaranya. Nah, nyampe atau tidak kepada anak-anak kita ini yang penting. Untuk menyadarkan bahwa tantangan kita itu bukan kecil untuk memajukan bangsa dan negara ini. Sangat besar. Maka diperlukan adanya kesatuan persatuan. Itu benteng yang kokoh untuk di Indonesia inilah. Nah, mampukah kita memperkuat pertahanan nasional itu sendiri. Walaupun berbeda. Ya. Tapi berbeda yang indah, bukan berbeda yang beda. Ya. Berbeda yang indah. Yang indah. Ya. Apabila kita melihat pelangi, asik benar itu warna-warni, tapi kok menyatu begitu. Ya. Nah, itulah diantaranya. Ya, ya. Jadi apapun perbedaannya itu menjadi keindahan. Keindahan. Ya. Ya. Tokoh agama sendiri. Saya bicara secara umum, Mbah. Tokoh-tokoh agama, apapun agamanya itu punya kecenderungan fanatisme mungkin ya. Pada wilayah yang ekstrim. Bagaimana menurut Abah, mungkin pesan terakhir, bagaimana menurut Abah tokoh-tokoh agama ini menghidupkan umatnya mengenai nasionalisme, mengenai cinta kepada negerinya, terlepas agama mereka? Sebetulnya sudah saya jawab dari tadi ya. Wawasan kita itu merasa kurang atau tidak dalam urusan kebangsaan dan nasionalisme. Ya. Itu yang penting diantaranya. Nah, kalau kita pembekalannya itu kuat, insya Allah kita mempunyai intelektual, mempunyai pandangan, mempunyai wawasan, akan luas pandangannya. Ya. Itu diantaranya. Siap. Ya, perbedaan itu pasti ada. Saya kagum kok
dengan ikan yang di laut. Ikan yang di laut. Iya, mereka bisa hidup bareng. Yang satu airnya asin, sedangkan ikan ini sendiri kalau sudah dilepas dari air laut masih memerlukan asin. Betul. Sebetulnya secara logika hidup di tempat yang asin tidak usah perlu garam atau lagi kan. Harusnya sudah kalau mau dimasak ya langsung aja tinggal bawang merahnya atau bawang putih begitu. Tidak Sebab tercampur sudah bergaram. gitu. Iya, iya. Iya kan? Kok tidak? Ya. Ini kan luar biasa. Haknya air laut bergelombang dan sebagainya. Sedangkan haknya ikan yang ada di laut berbeda lagi haknya. Tapi kok bisa rukun, kompak, luar biasa. Inilah yang luar biasa. Dan hebatnya lagi air laut sering kita katakan, datangnya air bah yang membawa limbah macam-macam luar biasa. Ternyata tidak terkontaminasi. Yang masuk ke laut waktu musim hujan berapa miliar kubik per detik. Kata sungai-sungai ini. Tapi kok tidak mampu merubah asinnya air laut. Jadi air laut sendiri itu kalau kita pelajari mempunyai jati diri. Yang di laut pun mempunyai jati diri. Luar biasa kan? Tapi bisa kompak. Hidup bersama antar ikan dan air. Ya luar biasa. Ini satu contoh ya untuk kita semuanya sebetulnya. Jadi membangun jati diri yang luar biasa mantapnya dan menerima apapun. Perbedaan dan bekerja sama dengan siapapun. Jadi itu Bah mungkin selagi mempunyai prinsip untuk Indonesia terutama khususnya. Jadi landasannya adalah ke Indonesia bangsa dan untuk memperkokoh. Bah terima kasih banyak atas waktunya. Kami doakan Abah selalu dalam keadaan sehat, afiat, dilindungi oleh Allah, panjang umur. Kita memerlukan Abah untuk ada terus sama-sama dikasih kesehatan. Terima kasih atas waktunya Abah. Ya, kami dari TV Perwira Bangsa, terima kasih banyak. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.